Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyul Gamazaki dengan NIM 13118000127 dari kelas A Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan mengenai rencana saya dalam penelitian hukum normatif. Berawal dari fakta hukum, dalam Undang-Undang Narkotika terkandung sebuah misi yang salah satunya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dan telah dirumuskan pula bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun faktanya kebanyakan dari seseorang yang dinyatakan pengguna justru dipenjarakan. Nah, berdasarkan fakta hukum yang ada pada slide sebelumnya, maka dapat dirumuskan dua proposisi. Yang pertama, Undang-Undang Narkotika telah mengatur mengenai jaminan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Lalu mengatur pula bahwa penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lalu proposisi kedua, pasal 112 Undang-Undang Narkotika berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika. Bunyi pasal ini memiliki arti tidak membedakan antara penyalahguna dengan pengedar atau bandar narkotika, sehingga dapat menjerat tidak hanya pengedar atau bandar narkotika, namun penyalahguna narkotika juga. Berdasarkan fakta hukum dan proposisi yang ada, maka dapat dirumuskan isu hukum, yaitu apakah penerapan atau penjatuhan pasal 112 Undang-Undang Narkotika bagi seseorang penyalahguna narkotika ini telah sesuai dengan hak dari seseorang penyalahguna narkotika yang telah dijaminkan oleh pasal 4 Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya, metode pendekatan. Dalam penelitian ini mengenai metode pendekatan yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama, pendekatan perundang-undangan atau statute approach, merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Lalu yang kedua, pendekatan kasus atau case approach, merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya, mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dimana bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan yang berkaitan dengan permasalahan kebijakan hukum pidana terhadap peraturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Lalu bahan hukum sekunder yang berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dan sebagainya. Lalu bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencangkup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, mengenai teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, studi perpustakaan. Studi kepustakaan dengan pengumpulan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang dimana dapat diperoleh salah satunya dari Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lalu yang kedua, penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya,
mengenai teknik analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interpretasi atau yaitu dengan cara penafsiran. Pertama, penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Yang kedua, penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga dapat mengerti maksudnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.